Ya. Oke, baik adik-adik semuanya, teman-teman semuanya. Hari ini kita akan belajar materi yang kelima. Materi kita yang kelima berkaitan dengan linear programming, penyelesaian simplex, gitu ya. Hari kemarin atau minggu kemarin kita sudah belajar penyelesaian primal, ya, simplex primal. Yang hari ini kita akan berlatih bagaimana kita menggunakan simplex dual, gitu ya. Kemarin sedikit sudah kita sudah kita bahas ya apa itu primal dan dual, gitu ya. Nah, untuk materi hari ini kita membahas 4 hal. Yang pertama, apa itu metode simplex dual, ya. Kemarin kita sudah sempat membahas sedikit, ya, tapi hari ini kita akan coba recall lagi materinya, kira-kira apa perbedaan simplex dual dan primal. Kemudian yang kedua adalah kita akan belajar apa itu syarat optimalitasnya dan bagaimana syarat visibilitasnya. Dan yang terakhir kita akan menggunakan kembali metode eliminasi Gauss-Jordan, ya. Itulah kenapa saya bilang kepada teman-teman semuanya, sebelum teman-teman menguasai bab ini, maka teman harus menguasai dulu materi yang kemarin sudah saya sampaikan, ya. Karena materi hari ini akan identik dengan materi kemarin, hanya saja nanti cara perhitungannya berbeda, gitu ya. Cara perhitungan berbeda, langkahnya terbalik, ya. Langkahnya terbalik. Maksudnya terbalik apa? Nanti akan kita cek ya. Maksudnya bagaimana langkah yang terbalik itu. Baik, mungkin recall sedikit ya. Kita recall sedikit pengertian dari simplex primal dan dual. Mungkin teman-teman masih ingat ya, simplex primal kita sudah belajar bahwa simplex primal merupakan simplex yang penyelesaian awalnya ini berawal dari kondisi yang visible tetapi belum optimal, kemudian secara bertahap akan mencari titik optimumnya. Ya, jadi ingat kalau kita berbicara simplex primal, maka awal penyelesaiannya adalah kondisi yang visible tetapi belum optimal. Ya. Jadi jangan sampai kebalik, visible tetapi belum optimal. Yang kemudian nanti akan secara bertahap mencari titik optimalnya. Itu adalah simplex primal. Bagaimana dengan simplex dual? Simplex dual sebaliknya, ya. Dia penyelesaian linear programming yang nantinya akan berawal dari posisi yang optimal tetapi belum visible, tetapi nanti secara perlahan atau secara bertahap akan mencari titik visible-nya. Jadi berbeda ya, berbalik. Yang satunya adalah visible tetapi belum optimal, gitu ya. Yang satunya lagi optimal tetapi belum visible, gitu ya. Yang masing-masing nanti mencari titik optimumnya untuk primal, yang dual mencari titik visible-nya, bertahap mencari titik visible-nya. Ingat di dalam linear programming ya, titik yang optimum atau titik yang kita inginkan adalah titik yang visible dan optimal. Ya, ingat visible dan optimal. Ya. Jadi tidak bisa visible aja, tidak bisa optimal saja, tetapi dia harus visible dan optimal. Ya. Sesuatu yang visible bisa saja tidak optimal. Ya. Sesuatu yang optimal belum tentu visible. Ya. Yang kita cari adalah yang visible dan optimal. Nah, dalam rangka itu makanya ada simplex primal dan simplex dual. Nah, terkadang di beberapa literatur ini disebut sebagai dualitas dalam linear programming. Ya, disebut dualitas. Mengapa dualitas ya tadi? Karena kondisinya ada dua, gitu ya. Bisa berawal dari visible tetapi belum optimal, yang satunya lagi bisa saja berawal dari kondisi optimal tetapi belum visible. Gitu ya. Jadi nanti hati-hati teman-teman saat menyelesaikan soal, dilihat dulu, gitu ya. Simplexnya atau permasalahannya itu bisa diselesaikan dengan simplex primal atau justru harus diselesaikan dengan simplex dual. Jadi hati-hati saat teman-teman nanti menemukan soal yang berkaitan dengan linear programming. Nah, kita coba lihat di sini ya, di slide ini teman-teman bisa melihat di sisi sini ya, sisi kiri, gitu ya. Ini adalah sisi di mana soal yang harus kita selesaikan dengan simplex primal, gitu ya. Tetapi yang di sisi kanan ini adalah jenis soal yang harus kita selesaikan dengan menggunakan simplex dual, gitu ya. Bedanya apa? Bedanya ada di sini. Ya, beda di sini. Gitu ya. Di sini titik A, ya titik origin, sumbu origin, ini dia diarsir ya, merupakan wilayah yang diarsir. Titik A di sini termasuk dalam wilayah yang diarsir. Ya. Artinya apa? Artinya bahwa titik A ini termasuk di dalam bidang yang visible. Ya. Gitu. Dan sebaliknya kalau di sisi kanan kita bisa melihat titik A-nya atau sumbu originnya, dia tidak diarsir. Ya. Dia tidak diarsir. Artinya apa? Artinya dia tidak visible. Ya. Artinya titik A tidak visible. Ya. Tetapi A ini optimal atau tidak? Ya. Secara teori dia optimal. Mengapa dia optimal? Karena dia nilainya lebih besar sama dengan 0. Gitu ya. Lebih besar sama dengan 0. Ya. Nilainya di sini 0. Ya. 0 itu kan termasuk di dalam sama dengannya. Ya. Lebih besar sama dengan 0. Berarti artinya 0 juga include di dalam set data itu. Gitu ya. Sehingga ini sebenarnya optimal. Gitu ya. Tetapi dia tidak visible. Karena visible-nya ada di sini. Yang diarsir. Begitu. Nah, kalau di titik A ini, dia visible tetapi belum optimal ya, karena tidak mungkin 0 itu optimal gitu ya.
Dia visible tapi 0 itu tidak mungkin optimal. Pasti ada angka lain yang lebih bagus daripada A. Gitu ya. Dan sebenarnya di sini dia optimal, tetapi dia tidak visible. Ya, tidak mungkin penyelesaiannya di sini. Gitu ya. Tidak mungkin penyelesaiannya 0 bahasanya gitu. Sehingga harus dicari titik lainnya, gitu ya, yang memenuhi arsiran kendala semuanya. Gitu ya. Gitu. Nah, saat ketemu kasus yang seperti ini, gitu ya, di mana titik A-nya ini adalah bidang visible, maka ini harus diselesaikan dengan menggunakan simplex primal. Gitu ya. Kemudian, tetapi kalau teman-teman nanti bertemu kasusnya seperti ini, di mana digambar, gitu ya, di gambarnya A ini dia tidak diarsir, ya, termasuk dalam bidang yang tidak diarsir, ya, termasuk dalam bidang tidak diarsir, maka ini harus diselesaikan dengan menggunakan simplex dual. Gitu ya. Jadi hati-hati, jangan sampai terbalik. Gitu ya. Nah, Pak, kemudian berarti apakah kita harus menggambar dulu baru tahu kita selesaikan dengan primal atau dual? Tidak juga. Ya, jadi teman-teman tidak harus menggambar dulu baru tahu ini simplexnya simplex primal atau dual. Teman-teman bisa melihat di persamaannya. Ya, kita bisa lihat di persamaannya. Gitu ya. Nah, sebelumnya saya perlu menot dulu. Silakan teman-teman catat. Gitu ya, perlu menot dulu. Perlu mencatat dulu bahwa dalam menyelesaikan persamaan simplex, teman-teman harus menyamakan seluruh tanda di kendala, gitu ya. Di sini ada 4 kendala, contoh kemarin ya, ada di 4 kendala. Kebetulan semua kendala ini tandanya sama, ya, kurang dari sama dengan. Gitu ya. Nah, teman-teman nanti kalau ada tanda yang berbeda, maka teman harus disamadengankan dulu tandanya, harus disamakan dulu tandanya. Gitu ya. Kalau kurang dari sama dengan, dia kurang dari sama dengan semua. Kalau lebih dari sama dengan, ya lebih dari sama dengan semua. Ya. Jangan sampai ada yang kurang dari sama dengan, jangan sampai ada yang lebih dari sama dengan. Ya. Ya. Jadi harus samakan semua. Nah, ini kebetulan sudah sama semua, makanya kita kemarin langsung menghitung langsung mencari LP aslinya, LP standarnya. Ya. Kemudian kita langsung mencari tabel simplex pertamanya. Ya. Karena sudah sama semua tandanya. Ya. Berbeda sama di sisi kanan, ini tandanya berbeda. Ya. Yang kendala 1 sama kendala 2 dia lebih besar sama dengan, dan yang ketiga dia kurang dari sama dengan, ya, tandanya berbeda. Sehingga kita harus ubah tandanya ke kurang dari sama dengan semua atau ke lebih besar sama dengan semua. Ya. Di dalam kasus ini saya memilih untuk mengubahnya menjadi kurang dari sama dengan semua. Ya. Kurang dari sama dengan semua. Sehingga bagaimana cara mengubah ini menjadi kurang dari sama dengan, ya, bagaimana mengubah tanda lebih dari sama dengan di sini di kendala 1 dan 2 supaya bisa menjadi kurang dari sama dengan, maka kita kalikan semuanya dengan min 1, ya. Sisi kanan dan sisi kirinya kita kalikan dengan min 1, ya. Sehingga yang persamaan pertama atau kendala pertama berubah menjadi min 3x1 dikurangi x2 kurang dari sama dengan min 3, yang kendala 2 menjadi 4x1 dikurangi 3x2 kurang dari sama dengan min 6, ya. Nah, tandanya sudah sama. Nah, kalau tandanya sudah sama, nanti teman-teman masukkan ke persamaannya, gitu ya. Masukkan ke persamaannya, di persamaan simplexnya, gitu ya. Ingat, ini untuk penyelesaian simplex, gitu ya. Kalau di penyelesaian grafis ya teman-teman gambar aja langsung, it's okay, gitu ya. Nggak perlu menyamadengankan, nggak apa-apa. Gitu ya. Tapi kalau simplex tandanya harus sama dengan, ya. Tandanya harus sama dengan, harus sama semua tandanya, gitu ya. Kalau mau menggunakan simplex, ya. Sekali lagi, kalau teman-teman menggunakan simplex, tandanya, ya, tanda pertidaksamaannya harus sama. Tetapi kalau teman-teman menggunakan metode grafis, tidak harus disamadengankan. Gitu ya, tandanya tidak harus disamadengankan. Gitu ya. Tidak harus sama tandanya kalau mau menggunakan grafis. Jadi monggo teman-teman nanti mau menggunakan metode yang mana. Gitu ya. Nah, kalau menggunakan metode simplex, maka teman-teman tidak perlu menggambar ini. Gitu ya. Teman lihat aja tandanya. Ya, lihat aja tandanya. Di sisi kanan sini, ya, di sisi solusi, ya, di sisi kanannya, ini ada nggak yang nilainya negatif? Ya. Kalau ada yang nilai negatif, itu pasti akan diselesaikan dengan dual. Gitu ya. Gitu ya. Tetapi kalau tidak ada yang negatif, maka itu diselesaikan dengan primal. Ya. Di sini contohnya, ini tidak ada yang negatif, tandanya sudah sama semua. Artinya ini tidak mungkin diselesaikan dengan dual, alias harus diselesaikan dengan metode simplex yang primal. Gitu ya. Sebaliknya yang sini, di sini ada negatif 3 dan negatif 6, ada 3, gitu ya. Artinya ada yang negatif di belakangnya. Ya, di sisi solusi atau di sisi yang paling kanan ada tanda negatif. Nah, kalau ada tanda negatif, ya setelah tanda pertidaksamanya sama, gitu ya. Artinya ini tidak mungkin diselesaikan dengan menggunakan simplex primal. Ya. Teman-teman harus menyelesaikannya dengan menggunakan simplex dual. Gitu. Jadi nanti hati-hati dalam melihat soalnya. Ya. Jangan sampai yang primal diselesaikan dengan dual, yang dual diselesaikan dengan primal.
gitu ya. Jadi hati-hati ya. Jadi teman-teman bisa menceknya dengan menggunakan dua cara gitu ya. Yang pertama dengan melihat gambarnya, alias digambarkan dulu ya. Digambarkan dulu grafiknya, kemudian baru nanti diputuskan apakah simplex primal atau dual gitu. Kemudian cara yang kedua teman-teman melihat tanda pertidaksamaannya ya, sudah sama atau belum. Kemudian kalau sudah sama dilihat yang sisi kirinya atau sisi kanannya atau sisi solusinya. Ya, di sisi kanan pertidaksamaannya ada negatif atau tidak. Kalau ada negatif berarti pakailah simplex yang dual. Kalau tidak ada negatif pakailah simplex yang primal. Gitu ya. Jadi hati-hati ya untuk memutuskan mana kapan menggunakan simplex primal dan kapan menggunakan simplex yang dual. Gitu. Nah, ini kalau kita mau menggunakan simplex dual ya, tapi dengan metode kalau kita mau menyelesaikan soal yang tadi ya, kita menyelesaikan soal yang tadi dengan menggunakan grafis, maka kita tinggal menghitung saja gitu ya. Caranya sama seperti ya kemarin sudah kita pelajari di penyelesaian grafis gitu ya. Jadi kalau mau diselesaikan dengan grafis ya maka teman-teman harus gambar dulu semua kendalanya di dalam bidang yang sama gitu ya. Di sini ada kendala 1, ada kendala 2, ada kendala 3, sama kendala negativitas, gitu ya, sudah digambarkan. Gitu ya. Caranya bagaimana? Nanti silakan dicek di materi yang grafis, bagaimana menggambar gambar ini, gitu ya. Yang jelas perlu saya revisi, gitu ya. Di sini gambarnya agak bergeser ya teman-teman semuanya, gitu ya. Ini harusnya ada di 3, gitu ya. Kemudian nanti di sini juga bergeser ke 2, kemudian ini bergeser ke sini, gitu ya. Jadi nanti gambar ini agak bergeser. Contohnya ini ya. Ini kan X1 ditambah X2 kurang dari sama dengan 3. Ya. Artinya kalau X1-nya 0, maka X2-nya 3. Kalau X2-nya 0, X1-nya 3. Ya. Artinya di sisi sini 3, di sisi sini 3. Jadi harusnya garis ini, ya, garis yang paling belakang, ini bergeser di 3 sama 3. Ya. Kemudian yang kendalanya juga sama. Gitu ya. Kendala yang 1 juga sama. Kalau X1-nya 0, maka X2-nya 3. Gitu ya. Kalau X2-nya 0, maka X1-nya adalah 1. Gitu ya. X1-nya 1, X2-nya 3. X1-nya 1, ya, X1-nya 1, X2-nya 3. Gitu ya. Jadi ini harusnya bergeser ke 1. 3 sama 1 di sini. Ya. Ini juga sama, ini juga bergeser. Jadi silakan dicek dulu gambarnya. Gitu ya. 4X1, 3X2. Gitu ya. Jadi silakan nanti dicek gambarnya, tapi arsirannya sudah betul. Ya, arsiran sudah betul. Jadi yang diarsir adalah yang bagian sini, gitu ya. Yang keliru hanya ini, agak bergeser gambarnya. Gitu. Karena waktu saya edit di Word itu belum sempat saya edit lagi, gitu ya. Jadi filenya bergeser, ini gambarnya bergeser. Ya, tapi caranya sudah betul, gitu ya. Oke, nah. Tadi berkaitan dengan gambar, teman tinggal gambarkan saja seluruh fungsinya, ya seluruh persamaan kendalanya di dalam satu bidang yang sama. Ya, kemudian cari bidang yang visible yang mana. Ya, dalam soal ini visible yang di tengah ini, ya yang kita arsir. Ya. Nah, kita lihat di titik A. Ya. Jika kita lihat di titik A, ya kalau X1 sama X2-nya 0, ya. Kalau kita melihat di sini di poin yang pertama dulu saja, ya. Di poin yang pertama. Jika X1 dan X2 sama dengan 0, maka diperoleh X3-nya min 3, X4-nya min 6, X5-nya adalah 3. Apa itu X3, X4, X5? Jadi kalau teman-teman lihat lagi gitu ya, di simplex gitu ya, yang dimaksud dengan X3, X4, X5 ini sebenarnya adalah slack atau surplus dari masing-masing kendala. Gitu ya. X3 di sini maksudnya slack atau surplus untuk kendala 1. X4 di sini adalah slack atau surplus untuk kendala 2. X5 di sini artinya adalah slack atau surplus untuk kendala 3. Ya, jadi silakan disesuaikan dengan di catatan teman-teman, gitu, artinya apa sehingga tidak bingung. Gitu ya. X3 adalah slack atau surplus kendala 1, X4 adalah slack atau surplus kendala 2, X5 adalah slack atau surplus dari kendala 3. Ya, jadi silakan nanti dicek di di PPT teman-teman sudah dicetak gitu ya, atau di catatan teman-teman. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Kalau X1 sama X2-nya 0, maka persamaan 1 ya atau slack-nya pasti nilainya adalah min 3 ya. Kemudian persamaan 2 kalau X1 sama X2-nya 0 ya, maka yang tersisa pasti adalah min 6. Jadi sudah sama kalau X1 X2-nya 0 maka yang tersisa 3. Maksudnya ini dari situ angkanya ya, min 3 min 6 sama 3 angkanya dari situ ya. Sehingga otomatis Z-nya juga pasti nanti akan sama dengan 0 ya. Kalau X1 X2-nya 0 otomatis Z-nya juga pasti akan sama dengan 0. Nah, 0 ini di sini ya, dia tidak mungkin visible, dia optimal tetapi tidak visible gitu ya.
Dia optimal tapi tidak visible. Maksudnya optimal apa? Maksudnya optimal bahwa dia nilainya sudah lebih besar sama dengan 0, gitu ya. Walaupun dia ada di batas yang paling bawah yaitu 0, gitu ya. Dia optimal tapi belum visible. Artinya apa? Tidak visible. Artinya tidak mungkin kita mengambil keputusan yang ini, ya, yang 0 nggak mungkin. Ya. Nggak mungkin kita ambil keputusan yang 0. Sehingga kita harus mencari titik lainnya yang visible. Gitu. Nah, nanti teman-teman bisa bergerak ke B dulu atau bergerak ke D dulu, nanti hasilnya sama saja. Gitu ya. Nah, di sini kita bisa melihat dari titik A, kemudian akan mencari bidang yang visible ke titik B. Ya. Dalam hal ini saya menjelaskan ke titik B dulu. Ya. Ke titik B, kemudian nanti akan diperoleh hasil X1-nya itu 0, ya, X2-nya 2, Z-nya 4. Ya. Kalau di sini titik B, nanti akan ketemu X-nya 0, Z-nya, X1-nya 0, X2-nya 2, Z-nya 4. Ya. Dari mana Pak asalnya X0, X1-nya 0, X2-nya 2, Z-nya 4. Ya, silakan nanti teman-teman buka di catatan waktu saya menjelaskan yang tipe grafis, ya, linear programming dengan grafis. Silakan nanti dicek, ya, bahwa X1, X2 bisa kita cari nilainya dari perpotongan, ya, kendala yang membentuk titik itu, ya, dari perpotongan kendala yang membentuk titik itu. Gitu. Nah, di sini ya masih ada bidang yang belum visible, ya, atau masih invisible, di mana X3-nya masih negatif, X3-nya -3, X4-nya adalah -6, ya. Nah, karena dia belum visible, maka cari lagi ke titik yang lainnya. Yang paling dekat adalah ke titik C, ya. Nah, di titik C ini nanti akan diperoleh X1-nya adalah 3/5, gitu ya, X2-nya 6/5, Z-nya adalah 21/5. Dari mana Pak angka X1, X2 sama Z di sini? Dari perpotongan titik ini, gitu ya. Titik ini adalah hasil perpotongan kendala 1 sama kendala 2, gitu ya. Nah, teman-teman nanti tinggal substitusi dan eliminasi antara kendala 1 dan kendala 2, sehingga nanti ketemu nilai X1-nya 3/5, X2-nya 6/5, Z-nya adalah 21/5. Ya. Kalau masih belum jelas lagi, nanti silakan dibuka lagi materi waktu saya menjelaskan berkaitan dengan penyelesaian linear programming dengan metode grafis. Gitu ya. Saya sudah jelaskan di sana. Gitu. Nah, inilah nanti ketemu titik yang optimal, gitu ya. Di sini titik optimal di sini, ya. Dia sudah visible, ya, dan juga dia optimal. Makanya kita berhenti di sini nanti, gitu ya. Pak, kenapa nggak jalan juga di D? Ya, di D dia tidak visible di sini nih, gitu ya. Jadi tidak visible, gitu. Atau sebenarnya teman-teman bisa langsung lihat di grafis, gitu ya. Di antara titik A, B, C, D ini mana yang visible? Yang visible cuma satu di sini, gitu ya. Ya, otomatis ini pasti sudah pasti menjadi titik yang kita cari, gitu ya, yang visible dan optimal ada di sini. Jadi teman-teman sebenarnya nggak perlu ngitung satu-satu ya, ngitung B dulu, ngitung D dulu, nggak perlu sebenarnya. Jadi teman-teman lihat aja yang memenuhi syarat visible dan optimal, itu yang nanti kita cari, gitu ya. Gitu. Atau teman bisa juga menggunakan metode yang kemarin kita bahas waktu di grafis ya. Teman bisa gambarkan dulu fungsi tujuannya, gitu ya. Kemudian ditarik menjauhi titik A, ya, menjauhi titik A, gitu ya. Nah, titik yang terjauh itulah yang nanti merupakan titik yang optimal dan visible, gitu ya. Dan pasti ada di ini, gitu ya. Pasti ada di sini, mungkin di sini sama di sini, pasti di sini. Gitu ya. Karena menggunakan corner solution, ya, atau solusi pojok. Gitu ya. Paling pojok adalah ini nanti, gitu ya, di antara A, B, C, D. Gitu. Nah, itu berkaitan dengan grafis. Jadi kalau teman-teman mau menyelesaikan dengan grafis, ya, dual ya, menggunakan dual tetapi yang grafis adalah caranya seperti ini, ya. Sama persis seperti yang kita lakukan saat menggunakan primal, ya. Jadi primal dan dual ini bisa kita selesaikan dengan grafis ataupun kita bisa selesaikan dengan simplex, gitu ya. Ini kebetulan saya memberikan contoh yang pertama, ini adalah yang grafis. Kemudian bagaimana dengan yang simplex, Pak? Yang simplex sama, gitu ya, identik dengan yang kemarin sudah kita bahas waktu membahas simplex yang primal, gitu ya. Ada dua syarat masih sama. Ada dua syarat untuk menyelesaikan simplex dual. Syaratnya ini berbeda ya, antara primal sama dual syaratnya berbeda. Syarat optimalitas sama syarat visibilitasnya berbeda, gitu ya. Di simplex dual ada dua syarat masih sama, syarat optimalitas dan visibilitas. Tapi intinya berbeda, ya. Ketentuannya berbeda. Walaupun sama-sama di simplex primal dan dual sama-sama punya syarat optimalitas dan punya syarat visibilitas, tapi ketentuan syarat optimalitas dan syarat visibilitas antara primal dan dual itu berbeda. Ya. Di simplex yang primal, di simplex yang dual, gitu ya,
Syarat optimalitasnya adalah variabel masuk merupakan variabel non-basis yang berkaitan dengan nilai rasio terkecil untuk minimisasi atau nilai rasio absolut terkecil untuk maksimisasi. Ya, hati-hati, di sini masih sama, ada maksimisasi sama minimisasi. Jadi hati-hati dalam menentukannya. Ya. Kemudian nilai rasio akan diperoleh dari pembagian koefisien sisi kiri fungsi Z dengan koefisien baris variabel keluar yang bertanda negatif. Jadi nanti harus ada rasio yang diperoleh dari pembagian antara koefisien kiri fungsi tujuan dengan koefisien baris dari variabel keluar yang bertanda negatif. Jadi hati-hati. Maksudnya apa sih Pak rasionya? Ya, nanti kita akan bahas di contoh soalnya. Biar teman bisa tahu maksudnya rasio itu apa. Nah, itu adalah syarat optimalitas. Harus mencari rasio terkecil. Rasio terkecil, baik untuk minimisasi ataupun maksimisasi. Walaupun saya ada absolut, berarti kalau di sini ada absolut artinya kalau ada negatif pun ya dianggap positif Kalau ada angka yang negatif atau nilai yang negatif karena ada absolut berarti artinya tetap kita cari yang nilainya positif. Semuanya kita anggap positif dan kita cari yang terkecil Jadi itu adalah syarat maksimisasi dan minimisasi untuk yang optimalitas. Kemudian syarat visibilitasnya apa? Syarat visibilitas adalah variabel keluar merupakan variabel basis bertanda negatif yang nilainya terbesar. Nah, tadi saya bilang kalau di simplex dual pasti ada sisi kanannya, sisi kanan pertidaksamaan pasti ada yang nilainya negatif. Dan nilai negatif inilah yang nanti akan kita jadikan sebagai syarat visibilitas. Syarat visibilitas. Nah, kemudian kapan simplex dual ini selesai proses iterasinya? Jadi nanti simplex dual juga ada proses iterasi, proses mencapai titik visibelnya itu ada. Nah, simplex ini akan berhenti, iterasi itu akan berhenti saat semua variabel basis nilainya adalah non negatif. Saat semua variabel basis non negatif, maka prosesnya selesai. Nanti kita tunjukkan maksudnya bagaimana. Nah, ini contohnya kalau kita menyelesaikan dengan simplex. Tadi yang di sini adalah kita selesaikan dengan grafis, yang di sini kita selesaikan dengan menggunakan simplex. Seperti yang saya bilang, kalau simplex harus disamakan dulu tandanya. Tandanya disamakan dulu. Setelah itu kita buat tabel simplex pertamanya. Teman-teman pasti sudah tahu bagaimana mengisi tabel ini. Di sini ada min 3, ada min 2. Ini X1, X3, X4, X5. Artinya adalah slack 1, slack 2, slack 3. Slack atau surplus saya ulangi slack atau surplus slack atau surplus 1, slack surplus 2, slack atau surplus dari kendala 3 Nah, di sini sama tinggal kita masukkan saja di sini min 3, min 2 dari sini min 3, min 2 yang ini kita jadikan bentuk persamaan jadi persamaan implisit bukan persamaan eksplisit lagi tapi kita ubah menjadi bentuk implisit sehingga ketemunya min 3, min 2. Kemudian di sininya 0 karena nggak punya sama dengan sama dengannya 0. Kemudian di sini ada S1, S2, S3 atau di sini saya tulisnya X3, X4, X5 artinya sama. Ini adalah dari kendala masing-masing Di sini X3 berarti dari X3 berarti adalah dari kendala 1 X4 dari kendala 2, X5 dari kendala 3 Sekali lagi X3, X4, X5 ini sama dengan S1, S2, S3 Slack atau surplus dari kendala 1, slack atau surplus dari kendala 2, slack atau surplus dari kendala 3. Jadi hati-hati. Jadi jangan bingung apa itu X3, apa itu X4 atau X5, jangan bingung. Nah, kita masukkan saja ke masing-masing kolomnya bersamaan ke masing-masing kolomnya. Ini ada min 3, min 1 dari sini Min 3, min 1. Kemudian di sini ada slack sama surplus dari kendala 1, itu 1, ini 0, 0. Kemudian terakhir adalah min 3 Kemudian sini min 4, min 3 0, 1, min 4, min 3, 0, 1, 0, di akhirnya adalah min 6. Kemudian yang sini adalah 1, 1, 0, 0 kemudian 1 karena ini ada slack dari 3 kendala 3. Kemudian yang terakhir adalah 3 Nah, ini adalah tabel simplex pertama tabel simplex pertama. Nah, kalau kita membuat tabel simplex pertama dan kita mau selesaikan dengan menggunakan metode dual, maka kita harus cari dulu variabel keluarnya. Kita harus penuhi dulu syarat visibilitasnya. Kalau kemarin di primal kan kita harus cari dulu syarat optimalitasnya. Sekarang kita harus cari dulu syarat visibilitasnya. Artinya apa? Artinya kita harus cari dulu yang baris, baru kita cari yang kolom. Kalau kemarin kan di primal kita cari dulu kolomnya,
baru kita bisa tentukan barisnya, gitu ya. Jadi bedanya itu. Jadi kalau di primal, teman-teman cari dulu kolomnya, ya, cari dulu kolomnya, baru cari barisnya. Kalau di dual dibalik, teman-teman harus cari dulu barisnya, baru teman-teman bisa menentukan kolomnya, gitu ya. Nah, alias teman-teman harus tentukan dulu syarat visibilitasnya, baru bisa menentukan syarat optimalitasnya. Kalau di primal, teman-teman selesaikan dulu syarat optimalitasnya, baru selesaikan syarat visibilitasnya. Jadi hati-hati jangan sampai kebalik, gitu ya. Jangan sampai kebalik. Nah, kita lihat di sini syarat visibilitasnya apa? Ya, adalah variabel basis yang bertanda negatif nilainya terbesar, gitu ya. Berarti dia adalah variabel basis, ya, variabel basis. Berarti merujuk pada S1, S2, S3, ya. Atau slack atau surplus 1, slack surplus 2, slack surplus 3, gitu ya. Artinya di sini, ya, di sini, gitu ya. Dia adalah yang variabelnya adalah bertanda negatif nilai terbesar. Nah, maka dilihat di sini di solusi, ya. Di antara S1, S2, S3 atau X3, X4, X5 di sini, gitu ya. Mana yang nilai solusinya itu negatif terbesar, gitu ya. Antara min 3, min 6, 3 yang paling negatif terbesar yang mana nilainya, yaitu adalah yang min 6, gitu ya. Dan nilai negatif terbesar adalah min 6. Sehingga yang min 6 ini kita arsir dulu, ya. Kita arsir dulu, ya. Nah, setelah kita dapat variabel keluar, ya di sini adalah variabel keluarnya, atau kalau kemarin di dual, di primal kita sebutnya adalah persamaan pivot, ya. Persamaan pivot itu adalah yang ini, ya. Ini sama saja sebutannya, gitu ya. Nah, ini adalah baris yang kita pilih, gitu ya. Kemudian bagaimana kita menentukan kolom? Ya, dari sini adalah nilai rasio terkecil untuk minimisasi atau nilai absolut, rasio absolut terkecil untuk maksimisasi, ya. Nilai rasio diperoleh dari pembagian koefisien kiri fungsi tujuan atau fungsi Z itu dengan koefisien baris keluar yang bertanda negatif, ya. Koefisien baris keluar itu yang ini, ya, koefisien baris keluar yang ini. Kemudian rasio dari pembagian antara koefisien sisi kiri fungsi tujuan. Koefisien sisi kiri fungsi tujuan berarti ini, ya. Jadi sisi kirinya berarti kan ada X1 sama X2, ya. Jadi yang kita cari adalah X1 sama X2. Yang kita lihat adalah X1 sama X2-nya atau variabel keputusan yang kita lihat, ya. Di Z ini dia min 3 untuk X1, yang X2 adalah yang min 2. Berarti rasio bagaimana kita mencarinya? Ya, kita tambah lagi rasio, ya. Tadinya kan hanya Z X1, X4, X2, Tadinya kan hanya ada Z, X3, X4, X5 atau SZ, S1, S2, S3, ya. Nah, kita tambahin lagi satu baris, namanya baris rasio, ya. Namanya baris rasio. Nah, ini kita tentukan dengan pembagi, ya, membagi koefisien sisi kiri fungsi Z, ya, dengan baris atau variabel keluarnya. Sehingga di sini ketemu min 3 dibagi min 4, sehingga ketemulah 3/4 di sini. Kemudian min 2 dibagi min 3, sehingga ketemulah 2/3 di sini, ya. Nah, yang kita cari yang mana? Ya nilainya terkecil, ya, karena kita mau minimisasi, ya, maka kita cari yang nilai rasionya terkecil. Ini kan minimum kan, berarti minimisasi. Kita cari yang nilai terkecil antara 3/4 sama 2/3, yang paling kecil jelas yang 2/3, ya. Sehingga variabel atau kolom di 2/3 yang kita arsir, ya. Akhirnya kita ketemu kolomnya di sini, ya. Nah, makanya saya bilang di awal kalau dual selesaikan dulu barisnya baru bisa tentukan kolomnya. Ya, kalau di primal kita tentukan dulu kolomnya, baru nanti kita bisa menentukan barisnya. Jadi hati-hati jangan sampai kebalik, ya, jangan sampai kebalik. Gitu. Nah, untuk langkah berikutnya bagaimana, Pak? Sama, ya, di sini ada min 3 sebagai elemen pivot, ya, atau elemen kuncinya adalah min 3, ya, atau perpotongan antara baris sama kolom, ya, min 3. Caranya kemudian sama, gitu ya. Nah, ini teman-teman menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan, ya, untuk menyelesaikan ini. Gitu. Nah, sebelum itu, maka saya akan menjelaskan dulu kenapa kok kita harus memilih yang negatif terbesar. Kenapa kita harus memilih variabel keluarnya adalah yang negatif terbesar. Hal ini identik karena yang negatif terbesar, ya, variabel yang nilai negatif terbesar, itu menunjukkan bahwa variabel tersebut adalah variabel yang paling invisible. Ya. Jadi kalau semakin negatif, ya, semakin besar nilai negatifnya, artinya bahwa variabel itu semakin bersifat invisible atau semakin bersifat tidak visible. Ya. Artinya apa kalau begitu? Artinya bahwa variabel ini harus kita selesaikan dulu. Ya. Jadi kita selesaikan dulu variabel yang paling tidak visible. Ya.
Maka dari kita cari atau kita ambil variabelnya adalah min 6 ya. Kita ambil variabelnya adalah min 6 yaitu S2 ya, atau di sini X4 ya, ditulisnya X4. Nah, itu ya. Nah, setelah selesai maka teman-teman lanjutkan hitungannya ya. Kita sudah punya ini, kita sudah punya variabel keluar, sudah punya variabel masuk gitu ya. Maka teman-teman langkahnya sama seperti yang primal ya, menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan gitu ya. Teman-teman bisa selesaikan dulu atau bisa buat dulu persamaan pivot barunya ya. Kita selesaikan dulu yang baris dulu gitu ya, dengan cara persamaan lama dibagi dengan elemen pivot ya. Sehingga di sini min 3 dibagi min 4 dibagi min 3 gitu ya. Ketemunya adalah 4/3 ya. Kemudian min 3 dibagi min 3 ketemunya 1. 0 dibagi min 3 0. 1 dibagi min 3 min 1/3. 0 dibagi min 3 0. Min 6 dibagi min 3 2. Nah, inilah persamaan pivot yang baru gitu ya. Karena di sini adalah iterasi dari X2, maka X4-nya kita ubah lagi menjadi X2 ya. X4-nya kita ubah menjadi S2 gitu ya, X2, atau di sini S2-nya kita ubah menjadi X2 gitu ya. Jadi sama, langkahnya sama seperti menggunakan simplex yang primal ya, karena sama-sama menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan gitu. Nah, setelah selesai teman-teman maka lihat dulu di sini ya, masih X1 sama X2-nya di Z ya, ada yang negatif atau tidak, atau sudah 0 semua atau belum gitu ya. Oh, ternyata belum 0 semua, yang sudah 0 hanya di sini ya, X2 yang sudah 0. X1-nya belum 0, masih min 1/3 gitu ya. Sehingga apa? Sehingga iterasinya masih berlanjut gitu ya. Iterasinya masih berlanjut. Nah, bagaimana lanjutannya, Pak? Lanjutannya sama, ulangi langkah yang tadi. Kita cari dulu variabel keluar, kita kunci lagi kolom masuknya gitu ya. Kemudian kita tentukan variabel kuncinya gitu ya. Nah, kita tentukan di sini lagi, kita lihat ya, ada nggak yang nilainya masih negatif gitu ya. Ada min 1 ya. Yang paling besar mana negatifnya? Ya min 1 ya, karena masih hanya 1 min di sini ya, otomatis min 1 ini adalah yang nilai negatifnya paling besar gitu ya. Sehingga kita blok di sini ya, kita arsir di sini ya. Kemudian karena yang belum selesai adalah X1 gitu ya, masih min adalah X1, maka kita blok juga yang X1-nya ya. Kita blok juga X1-nya. Sehingga kita bisa selesaikan persamaan ini seperti tadi ya. Kita cari persamaan pivot yang baru gitu ya. Kita berarti otomatis yang dikunci nanti adalah di sini ya. Yang dikunci adalah di min 5/3 ya. Variabel kunci min 5/3, sehingga min 5/3 dibagi min 5/3 otomatis 1 ya. Kemudian 0 dibagi min 5/3 0 ya. 1 dibagi min 5/3 min 3/5. Kemudian min 3/1 dibagi min 5/3 ketemulah 1/5 ya. 0 dibagi min 5/3 ketemulah 0 ya. Kemudian min 1 dibagi min 5/3 ketemulah 3/5 gitu ya. Nah, ini adalah persamaan pivot yang baru ya, atau persamaan variabel keluar yang baru ya. Yang lainnya diisi dengan sama ya, menggunakan metode Gauss-Jordan. Ya, silakan nanti bisa dicek langkah atau metode Gauss-Jordan yang sudah kita pelajari di metode primal gitu ya. Nah, yang mau saya perlihatkan di sini ya, di solusinya ya. Z-nya ketemu 21/5, X1-nya ketemu 3/5, X2-nya ketemu 6/5. Sama nggak sama yang grafis? Pasti sama. Z-nya 21/5, X1-nya 3/5, X2-nya adalah 6/5. Ya, jadi sama. Gitu ya. Jadi sama. Jadi kita membuktikan lagi bahwa kalau kita mau menyelesaikan dengan metode grafis ataupun simplex, pasti hasilnya akan sama. Ya, linear programming kita selesaikan dengan grafis atau simplex, pasti hasilnya sama. Artinya teman-teman nanti kalau menemukan soal dengan dua variabel keputusan ya X1, X2 atau yang lainnya gitu ya, berarti teman-teman nanti bisa menggunakan metode grafis atau nanti teman-teman bisa menggunakan metode simplex untuk pengerjaannya. Ya, jadi hasilnya pasti akan sama gitu ya. Di sini sama-sama Z-nya sama-sama 21/5, X1-nya sama-sama 3/5, X2-nya sama-sama 6/5 gitu ya. Jadi ini adalah cara teman-teman semuanya untuk menyelesaikan linear programming ya dengan menggunakan metode simplex dual gitu ya.
Jadi caranya sama mirip dengan yang kemarin kita pelajari di simplex primal, karena kita menggunakan metode yang sama, yaitu metode eliminasi Gauss-Jordan. Ya. Yang membedakan tadi cara menentukan kolom sama barisnya. Ya. Kalau di primal kita harus tentukan dulu variabel masuknya, baru kita bisa menemukan variabel keluarnya. Ya. Tetapi kalau di dual, teman-teman harus cari dulu variabel keluarnya, baru teman bisa mencari variabel masuknya. Ya, dengan menggunakan rasio tadi, ya. Jadi hati-hati dalam menghitung, gitu ya. Jangan sampai teman-teman nanti menggunakan metodenya primal, tapi nyarinya baris dulu, gitu ya, baru kolom, nanti keliru. Atau sebaliknya, teman-teman menggunakan dual, tapi yang ditentukan adalah kolomnya dulu, baru baris. Jadi hati-hati, ya. Jadi hati-hati. Nah, mungkin itu teman-teman. Nanti monggo kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab, gitu ya. Sekali lagi, materi ini akan saya upload di YouTube, jadi teman-teman yang lupa atau masih belum paham apa yang saya sampaikan hari ini, nanti bisa dicek lagi, bisa recall memori lagi di YouTube saya. Oke, mungkin itu dapat saya sampaikan. Sebentar, saya stop dulu recording hari ini.